Oke, bertemu kembali dengan saya Timothy. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi, judulnya adalah Masa Depan Emosi. Video ini dibuat adalah dalam rangka bertujuan untuk sebagai video panduan awal atau video kick off sebelum kelas pendidikan emosi dimulai. Pendidikan emosi akan saya bawakan sendiri. Ini adalah materi yang ya cukup penting buat anak dan orang tua. Yuk, kita mulai. Yang pertama, hal yang terlupakan. Saat ini, kecenderungan orang, anak dan remaja dalam berpikir itu mulai berkurang. Kenapa seperti ini? Misalnya Anda tanya, sebab proses berpikir itu sudah digantikan oleh internet. Jadi, anak-anak kalau punya masalah, trouble, atau apapun, dia sudah terbiasa. Apalagi setelah pandemi ini, kebiasaan belajar dirubah, dan kemudian berapa banyak dari anak Anda yang mungkin sekarang sudah jarang menulis, tapi lebih banyak lebih banyak mengetik, seperti itu, termasuk anak saya juga. Jadi, dampaknya mereka jarang bertanya pada saya, dan kemudian semuanya mereka sudah jago, udah pinter, nyarinya solusinya semua di internet, sehingga kebiasaan berpikir mandiri mulai terkikis, seperti itu. Nah, kalau kebiasaan berpikir mandiri mulai terkikis karena sudah dimanjakan ya, berpikir itu sudah dimulai mengambil keputusan, dan keputusan untuk menentukan pilihan sudah diambil alih oleh AI. AI itu apa sih? AI adalah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Contohnya gini, salah satu AI, kecerdasan buatan yang dibuat, misalnya Anda telepon salah satu provider internet atau provider kartu prabayar atau pasca bayar Anda kan, halo, selamat bertemu kembali. Ini adalah layanan customer service apa. Lalu silakan tekan angka 0 untuk bahasa Indonesia, 1 untuk bahasa Inggris. Lalu untuk berbicara dengan customer service, nah itu adalah produk-produk Artificial Intelligence yang sudah disederhanakan, dan itu sudah ada lama, dan sekarang sudah jauh lebih canggih. Seperti itu. Jadi, itu untuk memudahkan supaya manusia lebih mudah pekerjaannya, cara berpikirnya disederhanakan, dan membantu manusia untuk menggolongkan dan mencari solusi. Oh, kamu punya masalah tentang tagihan billing, tekan nomor ini. Ada masalah lain yang tidak ada di 6 golongan yang kita berikan 1 sampai 6, silakan tekan 0, nanti customer service yang akan bicara sama kamu. Seperti itu kurang lebih, ya. Nah, lalu apa yang digunakan untuk menghadapi pilihan jika pikiran tidak terlalu digunakan? Jadi gini, kondisi saat ini orang, termasuk saya, bukan hanya anak dan remaja, kita pinginnya cepat. Paham ya? Nah, begitu kita pinginnya cepat, proses berpikir nih kalau bisa dipersingkat sehingga tidak usah terlalu membebani. Nah, masalahnya di dalam hidup kita itu selalu dihadapkan pilihan. Misalnya, setiap hari kita mikir, misalnya, rata-rata orang kebanyakan berpikir, hari ini saya mau pakai baju apa? Seperti itu. Hari ini saya mau makan apa? Proses-proses pilihan yang untuk keputusan seperti itu kita yang memikirkan. Nah, beberapa orang misalnya kayak Mark Zuckerberg yang punya Facebook, bajunya sama terus seperti itu. Steve Jobs almarhum, bajunya kebiasaan warnanya hitam terus seperti itu. Itu tujuannya apa? Supaya saya nggak terlalu banyak mikir untuk ngambil keputusan yang sepele. Menurutnya memilih baju adalah sepele. It's okay, nggak apa-apa. Nah, berikutnya jawabannya adalah emosi. Jadi untuk ngambil keputusan, salah satunya adalah proses berpikir, yang kedua adalah emosi. Nah, masalah emosi, bagaimana cara emosi membantu mengambil keputusan? Salah satunya adalah dengan
memori. Memori itu misalnya contohnya gini. Kamu kalau pakai baju warnanya yang cerah ya, sebab begitu kamu pakai baju warna cerah, itu kamu terlihat lebih lebih menyenangkan. Atau kamu pakai bajunya warna hitam ya, atau kita sudah sering dengar baju hitam supaya kelihatan kurus seperti itu. Nah, kelihatan kurus, kelihatan cerah itu adalah bahasa-bahasa emosi. Supaya nyaman, aku senang pakai baju yang bahannya ini. Itu cara emosi mengambil keputusan. Nah, emosi tidak secara spesifik terdidik. Belajarnya dari mana? Dari lingkungan. Jadi, kata-kata seperti itu kita dengarnya dari lingkungan. Mungkin dari orang tua kita, dari teman, dari majalah yang kita baca, dari video yang kita lihat, seperti itu. Dan itu terulang, dan itu kita, kita lihat, wah kelihatannya bagus ya, aku pengen seperti orang ini. Kelihatannya nyaman deh. Nah, ini nyaman, kelihatannya bagus, itu adalah masalah itu adalah salah satu bentuk kata-kata emosi. Seperti itu. Oke? Nah, yang bisa dilihat adalah generasi Y dan Z dalam respon masalah. Bagaimana kecenderungan emosinya? Kecenderungan emosinya, karena pinginnya cepat, Anda tahu ya, Y dan Z ini ya generasi anak dan remaja. Kalau alfa itu baru lahir tahun 2010-an. Jadi sekarang mungkin alfa ada di usia yang paling tua sekarang mungkin 10 tahun. Seperti itu, 10-11 tahun. Nah, generasi Y dan Z dalam respon masalah gimana? Cenderung yang saya perhatikan adalah emosinya meledak-ledak. Kenapa? Karena pengen cepat. Seperti itu. Pokoknya aku mau cepat. Seperti itu. Mereka tidak mau, kecenderungannya tidak mau tahu bagaimana proses terjadinya, apa yang melatar belakangi sesuatu ini terjadi, prosesnya bagaimana, nggak mau. Yang mau instan, cepat. Seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya saya ingin Anda untuk berpikir salah satu yang nggak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan ataupun robot. Nantinya di masa depan kita akan banyak sekali berhadapan dengan robot. Itu adalah emosi. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah emosi. Contoh, saya pernah tahun 2016 saya ke salah satu bank di Indonesia. Saya tidak sebut nama banknya. Pada saat saya mau mencoba membuka rekening karena ada kebutuhan untuk pembayaran dan salah satu pembayaran itu membutuhkan bank tersebut, saya datang ditanyain satpam. Tidak bertemu customer service, cuma dikasih tab iPad seperti itu. Bapak isi semua di sini, kebutuhan Anda akan selesai dengan satu tab ini. Itu tahun 2016, saya masih ingat. Tidak ditemukan customer service. Seperti itu. Ya, setelah ketemu satpam, saya selesai ngisi, saya cuma ngikutin prosesnya aja. Saya cuma berpikir, wah, ketemu manusianya udah mulai kurang nih, seperti itu. Akhirnya saya ketemu customer service hanya untuk tanda tangan dan memberikan kartu ATM, tidak dikasih buku, tidak dikasih apa, semuanya paperless. Seperti itu. Nah, yang kehilangan di sana apa? Kehangatan emosi. Seperti itu. Oleh karena itu, salah satu yang nggak bisa digantikan oleh robot adalah emosi. Nah, berikutnya adalah bagaimana emosi di masa depan nantinya. Seperti itu. Emosi di masa depan. Yuk, kita lihat dulu lanjutannya. Kondisi anak saat ini, sekarang ini anak-anak pintar. Tadi saya sudah bilang, kecerdasannya anak sekarang bertambah karena mereka mencari solusi dengan keyword. Jadi kemampuan untuk mencari solusi dan menentukan kata-kata keyword solution itu bagus sekali. Seperti itu. Dan solusi sudah ada di dunia maya. Bahkan Google Home. Kalau Anda tahu Google Home ini teknologi tahun 2018-an. Seperti itu. Google Home ini ya
solusi. Jadi misalnya Hello Google, bahkan yang versi Indonesia juga ada, harus diawali dengan Hello Google. Harganya murah, cukup connect dengan perangkat Anda aja, tapi ada sesuatu yang lucu di sini. Saya mau cerita sama Anda, yaitu kecerdasan buatan tidak selalu menjadi solusi, emosinya nggak dapat. Jadi gini, misalnya Anda ngomong Hello Google, terus kemudian Google akan menawarkan apa yang bisa saya bantu. Misalnya Anda ngomong saya sedih, maka Google itu akan menawarkan, kamu mau tak carikan stand up comedy supaya kamu gembira, kamu ingin saya putarkan lagu, seperti itu. Padahal mungkin kita sebenarnya pingin ngobrol, pingin didengar, seperti itu. Kita pingin keluarkan unek-uneknya kita. Nah, itu yang nggak bisa. Seperti itu. Ya. Nah, terus anak-anak ini pintar sebenarnya. Dulu, tahun 2008, saya sudah pernah ada bicara bahwa saya pernah jadi guru di kira-kira tahun 2005, 2000, sampai 2008. Di salah satu sekolah, saya pegang software namanya Microsoft Student. Microsoft Student sudah nggak keluar lagi karena terakhir 2009 keluar. Saya pegang di 2008, saya sudah bilang sama guru-guru ini, kalau murid pegang ini, waduh, kita sudah nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena semuanya sudah di sana. Tapi maksudnya semua sudah di sana, informasi tentang pelajaran sudah ada di sana semua. Tapi sekarang informasi sudah begitu terbukanya ya. Jadi Anda nggak usah cari Microsoft Student karena sudah stop sejak, kalau nggak salah 2009 sudah stop. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian bayangkan seperti ini, kalau misalnya orang pintar tapi emosinya nggak bagus, nggak baik, nggak peka, bayangkan yang terjadi seperti di dunia Mars versus Venus. Memahamin dan kemauan mendengar hilang perlahan. Jadi gini, teknologi sekarang itu teknologi yang bagus sekali memberikan solusi. Kenapa saya bilang di dunia Mars versus Venus? Ada bukunya ya, Mars itu gambaran dari laki-laki dan Venus adalah wanita. Laki-laki cenderung mencari solusi. Jadi misalnya seorang wanita bicara kepada laki-laki, saya sedang sedih karena anak saya ini nilai matematikanya jelek. Kalau laki-laki dengar seperti itu, maka dia akan berpikirnya solusi. Saya carikan guru les, saya coba akan ajarin dia. Padahal si wanita ini, atau misalnya ini pasangan Anda, itu sebenarnya cuma pengen ngobrol. Anak-anak sekarang ini ya, belajarnya tambah sulit ya. Pelajaran SD aja udah dikasih muatannya SMP, seperti itu. Kita maunya kasih solusi, dia sebenarnya pengen didengar. Nah, inilah nanti yang terjadi bentroknya kurang lebih seperti ini. Jadi, kecenderungannya bisa jadi di masa depan akan banyak sekali orang-orang yang sulit dipahami. Kenapa sih orang ini, atau lebih tepatnya, kenapa sih kondisi saat ini nggak bisa memahami saya? Kondisi saat ini, lingkungan ini nggak bisa memahami saya. Yaitu karena yang saya sudah jelaskan lebih kurang 12 menit ini. Seperti itu, 13 menitan ini. Paham ya? Itulah yang kurang lebih terjadi. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi ini? Mengatasi ini saya sudah buatkan kelas online. Anda bisa belajar di sana, akan ada lengkap sekali. Nah, ini ada satu buku yang ditulis oleh Yuval Noah. Buku ini bercerita, di salah satu bukunya itu menceritakan begini. Anak-anak itu harus diajari kemampuan berpikir. Seperti itu. Buku ini terbit tahun 2019, tepat sebelum pandemi. Anda bisa cari. Saya nggak akan bongkar semuanya, tapi ada salah satu bagian pentingnya. Dia bilang bahwa anak-anak jangan dikasih informasi, sebab metode pendidikan sekarang itu lebih seperti ini. Ada informasi dimasukin ke kepalanya anak. Ini informasinya ya, hafalkan, taruh di kepala, nanti kalau ujian keluarkan, seperti itu. Dia inginnya adalah
anak proses belajar di sekolah itu lebih ke project seperti itu, lebih ke berpikir kritis seperti itu. Oleh karena itu beberapa sekolah mulai mengadaptasi hal-hal tersebut, mulai mengatasi dan antisipasi supaya anak berpikir kritis dengan cara memberikan project, presentasi seperti itu. Tidak ada jawaban yang tidak ada jawaban yang terpagari. Maksudnya terpagari, ya udah kamu silakan berpikir luas, tapi sertakan sumber dan alasannya, dan silakan presentasikan kenapa pola pikirmu seperti ini, kenapa jawabanmu seperti itu. Nah, itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya manusia bisa berpikir panjang. Berpikir panjang itu adalah salah satu hal baik yang perlu dipahamin supaya manusia bisa mengantisipasi. Jadi tidak berpikir maksudnya supaya dia tahu kalau di depan itu ada risiko, bagaimana mengatasinya. Itulah kemampuan yang ingin ditanamkan di sini. Seperti itu. Nah, di buku ini dijelaskan seperti itu, kemampuan berpikir panjang dan antisipasi. Sebab generasi banyak anak-anak sekarang tidak berpikir panjang seperti itu. Yang penting saya suka, senang, ini gampang, cepat, udah. Nggak dipikir, nanti selanjutnya bagaimana nggak dipikir. Nah, kemampuan mengantisipasi dan berpikir panjang dibutuhkan, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekarang bicarakan, coba Anda ingat orang tua kita. Kecerdasannya secara emosi bagaimana? Lebih kuat kan? Karena kenapa? Karena di masa lalu mungkin orang tua kita mungkin atau generasi X 7 di bawah tahun 80-an, dan baby boomer ini kalau nggak salah mulai 46. Jadi setelah Perang Dunia Kedua pecah selesai, baru generasi ini dilahirkan. Itu tidak terlalu banyak kemudahan, tapi lebih banyaknya adalah hal-hal sederhana yang mendasar. Jadi mereka harus berjuang, mereka tidak banyak kemudahan dan kecepatan, dalam tanda kutip kemudahan dan kecepatan seperti sekarang ini. Nah, jadi mereka gimana? Mereka bisa sabar, mereka mau taat pada proses, mau tekun, mau disiplin, mau sabar dalam proses kehidupannya. Bedakan dengan yang sekarang, maunya cepat seperti itu. Ya, enggak salah, memang sekarang generasinya seperti itu, tapi kita mesti waspada. Apa yang hilang dari sekarang, apa yang jadi masalah di depannya. Nah, sudah ada bocoran, tapi nggak tahu, ini bukan namanya, tapi bocorannya itu generasi yang lahir pada masa corona seperti itu. Ada indikasi nanti namanya nggak tahu apa, tapi bocorannya new baby boomer. Karena corona pun dianggap sebagai perang biologis, di mana kita harus berperang terhadap sesuatu yang nggak kelihatan, terhadap virus ini, dan ini disebut dengan new baby boomers. Nah, kejadian saat ini itu sudah cukup menyulitkan. Karena kenapa? Karena teknologi yang harusnya muncul 5, 10, sampai 15, dan 20 tahun ke depan itu dipaksa semuanya terjadi saat ini. Bekerja di rumah, belajar di rumah, semuanya dilakukan dan mencoba mengautomatik pekerjaan kita semua. Seperti itu. Ya. Membuat semuanya otomatis dan semuanya bisa dikerjakan dengan jarak jauh seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan new baby boomer nanti kita bahas seperti itu generasinya. Namanya bisa saja berubah, tapi beberapa pakar sudah menyepakati kira-kira mungkin namanya new baby boomer karena baby boomer yang sebelumnya, generasi yang lahir setelah zaman perang, sekarang pun kondisinya kurang lebih sama. Oke, berikutnya saya cuma akan memberikan tips bagaimana meningkatkan kekuatan mental dari Amy Morin. Bukunya ada. Buku ini tahun 2016-an kalau nggak salah. Seperti itu tahun terbitnya. Bagus sekali. Ada dari 13, saya hanya akan bagikan 6 ya. Bagaimana meningkatkan kekuatan mental. Yang pertama adalah kemampuan rendah hati dan bersyukur. Nah,
Hal-hal seperti ini, kalau Anda ingin punya anak yang kuat, remaja yang kuat, biasakan punya sikap rendah hati dan bersyukur. Seperti itu. Kalau nggak bisa, susah rendah hatinya, bersyukur aja. Bagaimana bersyukur? Ya buatkan aja list, suruh dia buat list, kamu mensyukuri apa hari ini. Seperti itu. Kemudian mempertahankan kekuatan mental dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi maksudnya gini, ini terjemahannya dari bahasa Inggris ke Indonesia, mempertahankan kekuatan mental tuh ya tetap ngotot, kita punya tujuan tetap kuat sama tujuannya kita, dan tentunya akan ada orang yang tidak suka sama kita, ya udah maafin aja. Seperti itu. Siap menerima perubahan. Seperti itu. Orang yang punya kekuatan mental yang baik adalah orang yang siap menerima perubahan. Dan tidak terganggu dengan hal yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, ini macet, aku terlambat, marah-marah di jalan. Ini hujan, aku tidak bisa pergi, jengkel juga. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu. Fokuslah sesuatu dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Emosi. Tidak berfokus menyenangkan orang lain, menjadi alami dan apa adanya. Jadi fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Tidak peduli orang lain menilai apa. Oke? Dan yang terakhir, berani ambil risiko yang diperhitungkan. Nah ini yang sebenarnya saya ngomong tadi adalah kemampuan berpikir panjang dan antisipasi. Nah, masih ada 7 lagi. Kalau Anda mau, Anda bisa baca bukunya, atau nanti kita akan lebih bahas lebih dalam di kelas ini, pendidikan emosi, bersama saya. Dan video kick-off ini hanya akan mengawali aja dari apa yang akan kita pelajari bersama. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Sampai bertemu di kelas pendidikan emosi.